어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afriani Boba dengan NIM 23 14 20 10 73. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang infeksi nosokomial, dan tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Nurse Engrin Nindi, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan. Definisi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seorang dikatakan akan alami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Gejala infeksi nosokomial. Yang pertama ada batuk dengan dahak kental, yang kedua demam atau menggigil, yang ketiga jantung berdebar cepat atau takikardia, 4 tubuh terasa lemas, yang kelima nyeri punggung bawah atau perut bawah, yang keenam sesak napas, yang ketujuh sensasi terbakar saat buang air kecil, yang kedelapan kelelahan atau kelemahan yang ekstrim. Faktor risiko infeksi nosokomial. Memiliki daya tahan tubuh lemah seperti pada pengidap HIV atau AIDS, alami malnutrisi dan pengguna obat imunosupresor atau kemoterapi, dan waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama, lingkungan rumah sakit yang padat, banyaknya kegiatan yang memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama ada cuci tangan, yang kedua jaga kebersihan lingkungan rumah sakit, yang ketiga gunakan alat sesuai dengan prosedur, yang keempat tempatkan pasien berisiko di ruang isolasi, yang kelima gunakan alat pelindung diri seperti APD sesuai SOP. 5 momen sebelum dan sesudah, yaitu 1. Sebelum kontak dengan pasien, 2. Sebelum melakukan tindakan aseptik, yang ketiga sesudah terkena cairan tubuh pasien, yang keempat sesudah kontak dengan pasien, yang kelima sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih, gosok sabun ke telapak tangan dan punggung tangan dan sela-sela jari. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan, dan lakukan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari dari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kiri di telapak tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Lalu bilas hingga bersih, lalu keringkan dengan tisu dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Itulah video penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.